Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abah Warkop Slow Marslah. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh yang ada di Gorontalo. Beliau Bapak Samsudin B. Umar Sarjana. Samsul Bahri Umar. Samsul Bahri Umar. Bahri Umar Sarjana Teknik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih, Pak, sudah bisa menerima Abah Warkop untuk kita diskusi berbincang soal topik yang mungkin semua sudah tahu, apa yang disebut dengan projo. Ya. Ya, mungkin dari Bapak soal tentang projo ini. Silakan. Ya. Jadi projo itu mulai dibentuk tahun 2013 saat Pak Jokowi akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Berhitung waktu setelah Pak Jokowi jadi presiden, projo itu bertransformasi menjadi ormas. Jadi sudah terdaftar di Kementerian Hukum, bentuk transformasinya ya lahirlah projo sampai dengan saat sekarang gitu. Berarti dia sudah menjadi sebuah ormas yang besar di Indonesia. Ya. Berarti secara pusat, provinsi, kabupaten, kota, secara struktur organisasi ada? Ada, seluruh provinsi di Indonesia ada. Itu tingkat DPD namanya, Dewan Pimpinan Daerah. Ya. Nah, kabupaten kota juga ada, namanya tingkat DPC, Dewan Pimpinan Cabang. Tingkat pusat ada pengurus pusat? Ada, Dewan Pimpinan Pusat. Ketua umumnya itu adalah Pak Budi Aristiadi, yang juga beliau kebetulan adalah Wakil Menteri Desa. Sekarang ini? Saat sekarang gitu. Untuk Gorontalo sendiri, kita ada terisi semua di kabupaten kota. Ada ada 6 DPC. Dan sedikit hari lagi, seperti provinsi-provinsi lain lakukan, kita akan melaksanakan konferda, konferensi daerah. Isinya adalah memuat masalah-masalah kondisi daerah, mungkin sedikit menyinggung masalah politik, karena tujuan organisasi ini dibentuk kan bukan hanya bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, ada juga sedikit menyinggung masalah politik, seperti itu kan. Jadi Pak Samsu, Ya. sebelum kita ke tentang projo itu sendiri dengan berbagai mungkin program-programnya ya, yang ada di tingkat pusat itu, strukturnya pembina itu kalau tidak salah Pak Jokowi langsung. Betul, Pak Jokowi. Dalam struktur itu Di akte pendirian Pak Jokowi. Pak Jokowi di akte Jokowi. pendirian. Kemudian Termasuk Pak Muldoko juga. Pak Muldoko. Kemudian di dalam kepengurusan itu wakil menteri itu yang ketua umum. Ya, Pak Budi Aristiadi, ketua umum Projo sampai dengan saat ini. Ya, kalau kita terus ke bawah tingkat provinsi, pembinanya siapa itu? Kan pembina di Projo Provinsi Gorontalo. Kalau di tingkat provinsi itu ada Dewan Penasehat. Dewan Penasehat. Cuma kan sekarang kita lagi melakukan restrukturisasi. Ya. Jadi mengikuti SK yang sudah diterbitkan dari DPP, artinya membatalkan SK yang lama dan diminta untuk segera menyusun kembali struktur yang baru di tingkat provinsi, termasuk penasihat-penasihat. Dan nanti kita akan isi dengan orang-orang yang punya kompetensi dari berbagai latar belakang, artinya dari semua kalangan. Bahkan ada yang ASN. Di berarti projo itu bisa ASN? Bisa, Ormas, kan? bisa, karena ini kan cuma sekedar ormas, artinya bukan organisasi politik kan, seperti itu. Nah, untuk konteks provinsi sejauh mana sekarang Pak, projo provinsi? Projo provinsi ini kita kemarin baru melaksanakan musrah di Belelimbui kan. Ya. Itu kita laksanakan, poinnya adalah menjaring calon-calon pemimpin nasional, yang kebetulan waktu itu kita laksanakan di Belelimbui, muncul beberapa nama, gitu. Seperti Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Erlangga. Artinya nanti
dirangkum semua karena semua provinsi waktu itu kan melaksanakan musrah. Nah, jadi musyawarah rakyat. Nah, siapa yang berpotensi itu nanti akan diangkat. Nah, jadi tujuan kita kan sederhana sebenarnya, Pak. Kita hanya menyodorkan itu, kita sadar bahwa kita ini bukan organisasi politik, kita cuma organisasi masyarakat yang ikut membantu pemerintah mengusulkan beberapa nama yang sekiranya mampu melanjutkan program-program pemerintah yang sudah ada, seperti itu. Ya, berarti proyek ini memang betul-betul konsen dan perhatian penuh di dalam bagaimana mengendorse, membantu program-program pemerintah. Ya, di pemerintahan Pak Jokowi betul, sekarang. program pemerintah. Nah, itu yang tugas utamanya sebenarnya. Jadi di Projo di seluruh daerah itu istilahnya selalu bermitra dengan pemerintah. Ya. Apalagi ada program nasional yang digelontorkan dari Jakarta, menyangkut dulu ada istilah nawacita itu kita kawal kan, dikawal Projo supaya betul-betul terarah dan untuk kepentingan rakyat. Sesuai dengan moto kita. Moto kita kan setia di garis rakyat. Projo itu setia di garis rakyat. Setia di garis rakyat. Sampai dengan saat ini. Untuk Gorontalo, bagaimana Projo kan biasanya gubernur atau wali kota bupati diminta ya menjadi pembina atau penasihat. Ya. Kalau untuk Gorontalo? Untuk Gorontalo, ya namanya kepala daerah kan pasti selalu menjadi pembina ormas di semua. Ya, otomatis kan gitu. Nah, jadi kalaupun misalnya ada yang menempatkan kepala daerah di struktur, ada beberapa yang menempatkan kepala daerah atau wakil kepala daerah, itu tidak masalah kan gitu. Kalau OPD bisa, Pak? Organisasi perangkat daerah, karena ini kan ormas. Maksudnya? Yang bisa dalam struktur organisasi. Bisa saja. Bisa saja. Ya. Artinya personnya bukan OPD-nya. Bukan OPD-nya. Bukan OPD-nya, personnya gitu. Karena ini bukan organisasi politik. Ya, kan kita juga ada ketua Projo yang mantan sekda. Waktu sekda beliau ketua Projo, nah sekarang sudah mantan sekda gitu. Pernah Pak ya? Pernah. Sampai sekarang masih ketua. Untuk daerah? Gorontalo Utara. Gorontalo Utara. Pak, sebagai ketua Projo Provinsi Gorontalo, bagaimana melihat kabupaten daerah ini dalam rangka sebentar persiapan Konferda. Konferensi daerah. Nah, justru itu kan salah satu muatannya adalah membahas isu-isu yang terjadi di daerah kan. Ya. Nanti kan masukan dari teman-teman di daerah, DPC memberikan masukan, itu kita akan serahkan ke masing-masing pemerintah daerah kan gitu. Artinya ini permasalahan yang ada, ini mungkin solusi yang kita akan berikan atau apa kan. Jadi supaya ada sinergi kan, supaya ada sinergi gitu. Jadi fungsi kita sebagai organisasi masyarakat ya memang betul-betul terarah ke sana gitu, seperti itu. Projo ini apakah memang ini ormas di berbagai kepentingan masyarakat, sosial, politik, ekonomi? Nah, kalau untuk Projo Gorontalo lebih banyak melihat dari sisi mana? Apakah dari sisi tadi kan dikatakan ada musrah, itu bisa dikatakan dari sisi politik. Mungkin ekonomi sosial? Ada. Seperti apa? Dulu waktu ada bencana di Bone Bolango, kita terjun langsung gitu kan. Nah, jadi kita dengan teman-teman ambil inisiatif untuk terjun langsung ke lokasi bencana, kita memberikan bantuan kan gitu, seperti itu. Jadi bukan hanya politik saja. Kita bergeraknya ya sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita kan. Begitu. Karena memang Projo itu adalah sebuah program, bisa dikatakan begitu, untuk backup kegiatan pemerintah. Ya, kita berusaha untuk menjadi mata dan telinga. Artinya Projo ini kan kalau di tingkat pusat itu kritis sekali pengurus-pengurusnya. Kita lihat waktu vaksin, betul. Waktu masih COVID itu, sempat kan ada wacana vaksin ini akan berbayar. Nah, pengurus DPP itu kan setengah mati, termasuk saya juga waktu itu muncul di media bahwa vaksin tidak boleh dibayar, harus digratiskan. Jadi peran Projo waktu itu luar biasa. Ada di media rame itu kan, rame. Kita mengkanter, jangan sampai berbayar kan, karena ini adalah untuk kepentingan masyarakat gitu. Dan alhamdulillah artinya sampai dengan saat selesainya program COVID ini,
tidak ada rakyat berbayar apapun mengenai penanganan COVID kan, semua dibayar pemerintah gitu. Jadi kalau begitu projo ini berpihak pada kemaslahatan masyarakat. Ya, betul. Dengan program-programnya. Sesuai dengan slogan kan, setia di garis rakyat, seperti itu. Pak Samsu sebagai Ya. projo Gorontalo, apa ke depan yang artinya dalam konsepsi Bapak untuk lebih mengangkat bahwa projo yang ada di Provinsi Gorontalo? Ya, kita tetap selama masih mempunyai slogan setia di garis rakyat, kita berusaha untuk mengkritisi hal-hal yang banyak merugikan masyarakat. Oh iya. Nah, seperti itu, kira-kira garis besarnya, Pak. Gitu. Terutama kegiatan kepemerintahan ya. Ya. Projo harus kritik. Harus. Jadi kita berusaha untuk menjadi mitra, tapi kita juga tetap kritisi kan gitu. Ya. Nah, jadi nanti di Konferda nanti itu salah satu yang isu yang kita angkat. Bagaimana mengangkat isu-isu yang terjadi di daerah supaya nanti akan menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah kan, nah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Karena pesertanya nanti kan semua DPC, ya semua pengurus-pengurus yang ada di kabupaten kota seperti itu. Atau begini Pak, ada pertanyaan mungkin agak sedikit, maaf ini agak sedikit nakal-nakal lah. Ya. Ketika projo ini kan, yang jelas bagaimana bersama pemerintah membangun bangsa ini untuk kemaslahatan masyarakat dan projo terstruktur dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Ketika projo melihat di daerah ada hal-hal dalam tanda kutip lagi bahwa kegiatan pemerintah ini terkadang katakan tidak berpihak sama masyarakat. Beranikah projo melakukan kritikan sekaligus memberikan rekomendasi? Oh, kenapa tidak? Harus berani. Jadi kita berharap nanti pasca Konferda ini setelah tersusun struktur yang baru dan memang diisi oleh orang yang punya kompetensi, kita akan lebih kritis. Artinya kita akan lebih mengoptimalkan fungsi kita sebagai ormas. Iya. Nah, seperti itu Pak. Gitu. Dengan tujuan yang satu, kemaslahatan rakyat. Kemaslahatan rakyat. Ya, keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Betul. Kalau ada yang sudah lari, projo mampu untuk. Ya, di daerah lain justru kritis sekali mereka gitu kan. Nah, cuma kan melihat juga situasi yang ada kan. Ya, kalau tidak mungkin lain dipelengkan. Seperti itu. Itu artinya tingkat kondisi terus kejadian-kejadian kan berbeda dengan daerah-daerah lain kan seperti itu. Tapi sekali lagi saya coba stressing, projo bukan bisa. Mampu untuk melaksanakan kritik-kritik seperti itu. Bisa. Dan bahkan memberikan sekali lagi rekomendasi ke pemerintah pusat. Bisa. Waktu rame-ramenya vaksin mau berbayar itu kan saya termasuk ikut bersuara di media bahwa kita menolak vaksin berbayar kan gitu. Kalau terjadi secara lokal, misalnya terjadi di Gorontalo, ada sesuatu yang ini luar biasa. Kita harus dorong, kemudian bila perlu memberikan rekomendasi kepada pusat. Ya, harus bisa begitu Pak. Harus lakukan. Makanya kan kita berharap setelah pasca Konferda ini, setelah struktur yang baru terbentuk, itu kita akan lebih kritis. Seperti itu. Untuk kepentingan rakyat. Ada lagi Pak, satu pertanyaan yang mungkin agak sedikit seksi lah. Ya. Projo kan dalam tanda kutip projo orang ini kan Jokowi. Ya. Beliau secara undang-undang insya Allah akan selesai. Ya kan? Secara undang-undang. Ya. Apakah projo akan bertransformasi diri atau bagaimana? Ya bisa-bisa begini. Apa waktu berpikir bisa-bisa membuat, karena projo saya baca di ini luar biasa ini. Organisasi ormas yang cukup besar dan transformasi diri menjadi sebuah organisasi politik. Mungkin ada pandangan lain dari Pak Samsu? Wacana itu belum ada. Waktu kita rakernas di Borobudur tahun lalu, memang ada sempat daerah yang mengusulkan untuk bertransformasi kan gitu. Tapi kayaknya mayoritas lebih menginginkan tetap saja kita di ormas, karena pergerakan kita kan lebih luas kan, lebih fleksibel gitu. Kalau berbentuk organisasi politik kan patokannya di politik saja kan. Jadi seperti itu. Tetap di ormas. Siapapun dari pemimpin nasional. Tetap di ormas. Insya Allah tetap di ormas toh. Untuk saat sekarang ya. Walau alam untuk berikutnya kan.
dinamika kan? Dinamika, artinya politik masih dinamis sekarang. Ya. Yang jelas Projo itu adalah ormas, Ormas. organisasi masyarakat. Dan yang mendukung program-program pemerintah di semua tingkatan. Betul, Pusat, betul. provinsi, kabupaten, kota. Ada beberapa hal juga yang kita coba laporkan ke ke DPP kan, Ya. permasalahan-permasalahan gitu. Nah, untuk follow up-nya kan ya Itu urusan DPP. urusan PP seperti itu kan. Tapi harus berani memberikan laporan. Berapa kali Pak? Kita berikan laporan kan gitu. Ini luar biasa. Projo, kalau Projo Gorontalo sudah punya sikap seperti itu, mungkin rakyat Gorontalo akan bersama Projo. Insya Allah, insya Allah. Sebagai closing statement Pak Samsu, Ya. di suasana bincang-bincang seperti ini. Silakan Pak, sebagai closing statement, apa yang akan Bapak harapkan Projo ke depan dan mungkin yang bisa disampaikan ke masyarakat Gorontalo. Ini loh Projo Gorontalo. Jadi sebagai closing statement, ya kita sih berharap suasana politik di tahun politik ini khusus untuk Gorontalo itu lebih kondusif, lebih aman. Kita boleh berbeda pandangan, tapi jangan lupakan tali silaturahmi ini harus terjalin terus. Seperti itu kan gitu. Secara pribadi, Pak kan ada pilihan politik, mungkin Ada. Saya kebetulan kembali bergabung dengan Hanura. Jadi pertama kali Hanura ada di Gorontalo itu saya. Saya dulu ketua pemuda Hanura tahun 2008. Tahun dan itu 2008. personal Bapak. Personal. Di organisasi tetap Projo. Tetap Projo. Begitu. Insya Allah mungkin kalau masyarakat senang terus menginginkan, ya saya maju juga jadi alekan gitu, jadi caleg. Itu hak politik Bapak. Hak politik ini bukan tidak dikaitkan dengan hal-hal lain kan gitu, bisa seperti dikaitkan. itu. Mungkin yang lain-lain Pak untuk masyarakat ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya kalau untuk masyarakat sendiri kan kita tinggal menerima saja kan. Kalau misalnya ada aduan atau apa kan gitu, boleh seperti itu. Jadi masyarakat jangan terpancing dengan isu-isu yang hoax, itu karena sekarang kan lagi marak ini hoax ini. Dan masyarakat gampang sekali, mudah sekali terpengaruh kan gitu. Dibuka HP langsung muncul hoax. Langsung muncul hoax. Tidak dikonfirmasi dulu, tidak dicek faktanya dulu, langsung percaya ini berita kan gitu. Jadi kami berharap ya masyarakat sebelum mengungkap sesuatu cek fakta dulu. Apalagi media sekarang kan memang tidak bisa dibendung lagi kan. Seperti itu kira-kira Pak. Lagi zamannya orang berselancar di media, tapi terkadang tidak melihat etika, tidak melihat apa, buang saja. Buang saja. Apa saja yang ada buang. Ya, betul. Kembali sama masyarakat ya. Betul. Terima kasih Pak Samsu. Siap. Atas kesediaannya. Sukses selalu. Insya Allah. Ya, sahabat Amawarkum, itulah bincang saya dengan Ketua Umum Projo Provinsi Gorontalo, Bapak Samsul Bahari Umar, sarjana teknis. Kapasitas beliau sebagai ketua dan secara personal beliau juga punya pilihan-pilihan politik. Insya Allah ke depan kehadiran Projo dalam rangka untuk bagaimana mendorong bersama pemerintah mensejahterakan rakyat Gorontalo. Amin. Dari Gorontalo untuk Indonesia, salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.